Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiani Ramadana, NIM F1E119124, ruang R002 dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang wireless commerce. Pengertian wireless adalah tanpa kabel, sedangkan pengertian teknologi wireless adalah teknologi yang menghubungkan dua perangkat atau lebih tanpa menggunakan kabel. Teknologi wireless ini umumnya dipakai untuk pemindahan data. Dulu jika kita ingin melakukan pemindahan data, kita harus menggunakan media kabel. Sekarang tidak lagi. Teknologi wireless ini dapat membuat proses transfer data menjadi lebih praktis dan cepat. Contoh teknologi wireless yang sering dijumpai dalam kehidupan kita adalah 1. Saat penggunaan telepon seluler. 2. Wireless Application Protocol atau WAP adalah suatu protokol yang digunakan dalam wireless mobile. WAP memiliki keterbatasan display, koneksi bandwidth rendah, dan memori minimal untuk mengakses web-based informasi dan layanan. 3. Microbrowsers adalah internet browser dengan ukuran file kecil yang dapat bekerja dalam low memory dan bandwidth yang rendah dari jaringan nirkabel. Contohnya adalah Opera Mini. Keempat, yaitu pager, adalah sistem pesan satu arah nirkabel yang cukup populer di tahun 90-an. Teknologi tersebut kemudian semakin berkembang dan disematkan pada jaringan internet yang populer dengan nama Wi-Fi. Beberapa orang lainnya juga menyebut Wi-Fi sebagai WLAN. Bahkan teknologi wireless saat ini juga dapat kita temukan pada perangkat elektronik lainnya seperti mikrofon, speaker, headset, dan lain sebagainya. Kelebihan dan kekurangan teknologi wireless. Kelebihannya yaitu 1. Tidak perlu menggunakan kabel. Dari pengertiannya saja kita sudah tahu bahwa wireless ini tidak menggunakan kabel. Penggunaan kabel selama ini dinilai kurang praktis dan menyulitkan sebagian orang. Karena jika menggunakan kabel, kita harus melakukan pemeliharaan terhadap kabel tersebut. Dan bisa jadi kabel tersebut sudah dipakai sejak lama, maka akan mulai rusak perlahan dan mungkin akan bisa digigit oleh tikus. Tentunya menggunakan wireless lebih bagus daripada penggunaan kabel. Kedua, dapat dipakai di berbagai perangkat mobile dan elektronik. Sebelumnya penggunaan wireless ini digunakan pada perangkat seperti komputer dan laptop. Tapi sekarang wireless juga bisa digunakan di perangkat mobile dan elektronik seperti headset, mikrofon, dan speaker. Ketiga, memiliki kecepatan transfer data yang konsisten. Dengan menggunakan wireless, kecepatan transfer dapat dianggap lebih stabil dari teknologi yang menggunakan kabel. Keempat, dapat diaplikasikan pada jaringan yang lebih luas. Teknologi wireless ini dapat menjangkau area lebih luas daripada menggunakan kabel. Bahkan teknologi wireless ini dapat menghubungkan kita ke seluruh penjuru dunia. Tentunya teknologi wireless yang lebih baik daripada teknologi kabel ini juga memiliki kekurangannya seperti 1. Biaya yang mahal. Walaupun teknologi wireless mampu menekan biaya kabel, namun dalam perkembangannya ternyata membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Terlebih lagi jika ingin mengaplikasikannya pada jangkauan yang lebih luas seperti jaringan MAN. Selain itu, perangkat keras yang mendukung terciptanya teknologi wireless ini tergolong lebih mahal daripada penggunaan kabel. Kedua, yaitu cuaca yang buruk dapat mempengaruhi kinerja teknologi wireless ini. Dapat diketahui bahwa teknologi wireless ini menggunakan udara dalam mentransmisikan datanya. Oleh karena itu, apabila cuaca berubah menjadi buruk, maka proses transmisi data juga akan mengalami gangguan. Dan juga apabila terlalu banyak tembok yang tebal dan ruang-ruang yang tertutup akan mempengaruhi teknologi wireless ini. Slide berikutnya yaitu pengertian e-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.
Sedangkan pengertian wireless commerce atau mobile commerce adalah promosi, pembelian, dan penjualan barang dan jasa melalui jaringan komunikasi data elektronik yang berinteraksi dengan perangkat nirkabel atau mobile. Jadi, wireless commerce atau mobile commerce ini berkaitan dengan melakukan transaksi dan aktivitas bisnis lainnya dengan menggunakan teknologi dan aplikasi yang memiliki akses internet pada perangkat mobile. Perdagangan ini berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa yang bernilai ekonomi antar konsumen dan produsen. Kita dapat menggunakan aplikasi smartphone dan layanan cepat menggunakan jarak jauh, di mana saja, kapan saja, dan juga digunakan untuk telekomunikasi, pembayaran tagihan, dan proses evaluasi akun. Wireless commerce atau mobile commerce adalah bagian dari e-commerce. Pengembangan wireless commerce adalah didorong oleh faktor-faktor berikut, yaitu 1. Meluasnya ketersediaan perangkat mobile, 2. Tidak memerlukan PC, 3. Budaya telepon seluler, 4. Penurunan harga, 5. Peningkatan bandwidth. Kelebihan dan kekurangan m-commerce. Kelebihan m-commerce yaitu 1. Kepuasan pelanggan, penghematan biaya, dan peluang bisnis baru. Kedua, menggunakan m-commerce setiap waktu di mana saja dengan lightweight device. Ketiga, pemilik tunggal mempunyai pengendalian atas data sedangkan mobile device dapat diselaraskan. 4. M-commerce dapat membawa penjual dan pembeli bersama-sama dengan mudah sehingga memungkinkan untuk mendapatkan laba yang lebih besar dan hubungan dengan pelanggan menjadi semakin dekat. Kekurangan m-commerce ini adalah 1. Mobile device tidak biasanya menawarkan grafik atau daya proses suatu PC. Kedua, layar yang kecil dari mobile device membatasi kompleksitas aplikasi. Ketiga, masing-masing jaringan mempunyai pendekatan yang berbeda terhadap pemahaman m-commerce. Berikut contoh wireless commerce atau mobile commerce. 1. Sistem pembayaran commerce juga dapat memanfaatkan mobile wallets. Contohnya aplikasi Dana. Konsumen tidak harus lagi mengantri untuk melakukan pembayaran saat membeli suatu barang. Hanya perlu membayar barang tersebut melalui perangkat mobile. Pelanggan dapat membeli apa saja dengan duduk di mana saja seperti di kantor atau rumah mereka dan memberikannya kepada orang lain yang duduk di mana saja hanya dengan menggunakan perangkat mobil ini. Ini memberikan beberapa keuntungan seperti dengan mudah menjangkau komunitas online yang berkembang pesat, menyediakan tempat tak terbatas untuk produk dan layanan, menggabungkan batas-batas geografis dan zona waktu global, dan membantu menjangkau pasar nasional dan global dengan biaya operasional yang rendah. Kedua, pembelian dan pengiriman konten mobile. Pada masa sekarang ini, pembelian dan pengiriman terutama terdiri dari penjualan nada dering, lagu, wallpaper, dan permainan untuk ponsel dapat dilakukan melalui ponsel. Konvergensi ponsel, pemutar audio video portable ke dalam suatu perangkat meningkatkan pembelian dan pengiriman track musik dan film berdurasi penuh. Kecepatan unduhan yang tersedia dengan jaringan 4G, 5G memungkinkan pembelian film di perangkat mobile dapat berjalan dalam hitungan beberapa detik. Ketiga, mobile banking. Salah satu contohnya Livin by Mandiri. Saat ini, bank dan lembaga keuangan lainnya menggunakan wireless commerce atau mobile commerce untuk memungkinkan pelanggan mereka mengakses detail akun dan melakukan transaksi seperti membeli saham, mengirim uang, menerima pemberitahuan, mentransfer uang ke bank lain. Beberapa layanan mobile banking adalah mini statement dan pengecekan histori rekening, pengecekan saldo rekening, dan transaksi terakhir, penyediaan atau perubahan PIN, dan reminder melalui internet tentunya dengan menggunakan perangkat mobile. Perkembangan wireless commerce atau m-commerce di Indonesia. Tren e-commerce semakin populer berkat kehadiran internet dan smartphone di dunia. Namun tren ini juga terjadi pada m-commerce atau belanja online melalui perangkat mobile. Jumlah konsumen di Asia Pasifik yang melakukan transaksi melalui ponsel mereka naik pesat dibandingkan dengan desktop. Dilansir dari Telekom Asia, riset bertajuk e-commerce regional Visa
mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang mendorong pertumbuhan transaksi e-commerce di Asia Pasifik. Penggunaan internet di Indonesia yang telah mencapai 132,7 juta orang itu ternyata 46,7%-nya atau sekitar 63,1 juta orang yang mengakses internet menggunakan perangkat mobile atau smartphone. Sehingga dapat dikatakan semua orang menginginkan kemudahan untuk dapat mengakses segala hal melalui smartphone mereka. Perangkat komputer saat ini mulai ditinggalkan dengan munculnya berbagai macam smartphone yang dapat bekerja hampir sama dengan komputer. Sehingga kehadiran wireless commerce atau m-commerce ini telah mengubah cara manusia menjalankan bisnis mereka. Berikut list beberapa jurnal dan website yang saya gunakan untuk membuat tugas tentang wireless commerce ini. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.